Hai, ketemu lagi di channel saya, Vian Zero Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tool favorit saya, yang sering saya gunakan dalam melakukan desain user interface. Tool ini merupakan salah satu tool yang paling banyak digunakan terutama tahun-tahun 2020 saat ini, dikarenakan banyak fitur-fitur menarik yang diberikan serta beberapa kemudahan yang, dapat kita lakukan sebagai, user interface designer. Berbeda seperti aplikasi Adobe XD atau, aplikasi yang lain, Figma di sini yang seperti kita lihat, Figma ini bisa kita akses secara atau menggunakan web browser atau dengan menggunakan desktop. Seperti yang kita lihat, daftarnya sebenarnya sangat mudah, kita tinggal melakukan sign up di sini, lalu kalian bisa daftar menggunakan akun Google kalian, atau kalian juga bisa menggunakan email, atau menggunakan akun yang lain, seperti itu. Ketika kita sudah daftar di sini, secara otomatis, eee, aplikasi atau sistem dia akan terbuka dengan menampilkan tampilan seperti berikut. Nah, dapat kita lihat, tampilan pada Figma ini terlihat sangat minimalis dengan beberapa kelebihan daripada aplikasi-aplikasi lain. Selain aplikasi ini sangat ringan digunakan karena dia berbasis web browser, jadi ketika kita download aplikasi berbasis desktop tadi itu, dia tetap melakukan verifikasi dengan aplikasi yang berbasis web. Sehingga kalian tetap bisa melakukan desain di multiplatform sekalipun. Seperti yang kita tahu, desain tadi itu mayoritas dilakukan di Windows version atau di iOS gitu atau macOS seperti itu. Namun dengan menggunakan sistem operasi Linux, sekarang kita bisa melakukan desain dengan menggunakan Figma tentunya. Di sini dapat kita perhatikan bahwa, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di Figma. Yang pertama, kita juga disuguhkan dengan aplikasi atau tampilan yang sangat minimalis, lalu tersedianya berbagai macam plugin ya yang bisa kita download atau sebenarnya kita juga bisa, buat sendiri pluginnya di sini, sehingga sangat, mendukung setiap proses development tadi. Setelah itu dengan tampilan yang sangat minimalis tadi ini sangat membuat, eee, atau memudahkan setiap UI designer dalam melakukan pekerjaannya. Eee, Pada kesempatan kali ini kita akan coba berkenalan terlebih dahulu dengan Figma, selanjutnya kita akan coba, melakukan desain atau membuat sebuah project sederhana menggunakan aplikasi ini. Ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama ada search, di sini dia digunakan untuk mencari beberapa project yang tersimpan di dalam lokal atau dengan tim kita, atau bahkan di sini kita juga bisa melakukan searching, project berdasarkan komunitas yang kita, ikuti seperti itu. Di sini ada, grup komunitas yang bisa kita klik dan ini sudah terintegrasi dengan beberapa komunitas, UI UX designer seperti itu. Ketika kita, tambahkan project ini yang ada di sini, kita sudah langsung bisa menggunakan project-project tersebut di dalam, workspace kita seperti itu. Umpama kita ambil, salah satu desain miliknya dari ada kalender template di sini, kita bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu desain yang bisa kita ikuti atau kita duplicate di sini. Ini ada tool duplicate. Ketika kita gunakan tool ini, maka otomatis dia akan masuk ke dalam workspace kita. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh Figma kepada setiap user interface designer. Lalu di sini juga ada draft. Ketika semua aplikasi atau desain yang telah kita buat sebelumnya, dia akan secara otomatis masuk ke dalam draft di sini. Sehingga kita akan dengan mudah membuka kembali setiap project-project kita tanpa harus kita mencari satu persatu seperti itu. Terus di sini juga ada tool, tim ketika kita harus mengerjakan sebuah desain tadi ini secara tim gitu ya. Eee, Terkadang kita atau kita bekerja dengan sebuah tim yang besar yang di sana ada beberapa orang yang mengerjakan dalam satu project.
kita juga bisa membuat satu tim sehingga project ini bisa kita kerjakan atau kita desain secara bersama-sama. Kita akan coba masuk ke dalam workspace. Kalian bisa klik tombol plus yang ada di sini. Nah, di sini nanti kita akan otomatis diarahkan ke halaman workspace atau halaman kerja kita. Ada beberapa komponen yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah di sidebar sebelah kiri. Di sini ada layer, ada aset yang bisa kita gunakan. Setelah itu ada page. Kalau nanti kita memiliki beberapa halaman, umpama kita buat satu halaman lalu kita rename di sini halaman 1 gitu. Terus mungkin kita punya halaman yang lain, kita berikan halaman 2 atau ada halaman 3. Nah, di sini dimudahkan dengan penggunaan halaman. Setelah itu di sini juga dia ada layer. Saya akan berpindah ke halaman 1. Di sini ada layer yang bisa kita gunakan dalam memilih halaman-halaman atau manajerial si halaman tadi. Terus ada aset. Kalau memang kita membutuhkan aset atau kita memiliki sebuah aset, kita bisa memberikan list di sini atau list aset-aset yang telah kita gunakan pada layer ini atau halaman A gitu atau halaman 1, maka dia akan muncul di sini semua. Di sebelah kiri juga ada beberapa menu mirip seperti home button pada umumnya. Di sini ada menu-menu bawaan yang bisa kita gunakan mulai dari file, edit dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa menambahkan beberapa plugin yang bisa kita gunakan. Kita coba menambahkan plugin. Di sini ada plugin, terus di sini ada manage plugin, atau kalian juga bisa tambahkan atau membuat sebuah plugin yang bisa kalian share untuk di komunitas seperti itu. Setelah itu di sini juga ada beberapa tool di sebelah atas. Ada tool seperti pada umumnya, ada gambar panah di sini untuk melakukan move, pergeseran, atau selection. Terus di sini ada frame. Frame ini mirip seperti artbook pada Adobe XD, sehingga ketika kita milih satu frame gitu, maka dia akan otomatis membuat satu lembar kerja di sini. Nah, frame ini bisa kita duplicate beberapa kali sehingga nanti membentuk beberapa frame yang memiliki keterkaitan. Nah, seperti ini. Ini menggunakan frame. Jadi kalau di Adobe XD kalian kenal dengan artboard, di sini dia dikenal dengan nama frame seperti itu. Terus di sini juga ada slice untuk memotong frame ini. Kalau memang kalian butuhkan atau melakukan seleksi terhadap frame tersebut. Nah, ini juga bisa. Oke, terus di sini juga ada tool lain. Ada rectangle, ada line, arrow, ellipse dan lain sebagainya. Dia dikelompokkan ke dalam salah satu menu di sini. Umpama kita memiliki rectangle atau kalian ingin membentuk atau membuat sebuah rectangle, kalian tinggal klik di bagian rectangle, terus bisa kalian letakkan di frame ini. Juga ada tool line kalau kalian pengen membuat garis di sini. Terus ada tool lain, arrow di sini. Juga ada beberapa tool-tool yang lain, ellipse mungkin. Nah, ini. Atau mungkin kalian akan menggambar sebuah polygon di sini. Oke. Di sebelah kanannya di sini ada pen tool. Perbedaan yang paling mendasar di sini yang saya rasa salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Figma adalah multifungsinya si pen tool tadi ini. Jadi di Figma kita bisa menggunakan atau kita bisa memanfaatkan pen tool tadi ini layaknya ketika kita menggunakan Adobe Illustrator. Dengan memanfaatkan pen tool tadi ini, tentunya kita akan mempermudah dalam mendesain atau melakukan build sebuah aplikasi atau user interface seperti ini. Nah, jadi ada beberapa fitur yang memang sangat dimudahkan di sini. Kalau kita lihat aplikasi sejenis di Adobe XD, mungkin ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh pen tool, tapi di sini salah satu kelebihannya adalah fitur pen tool ini. Mungkin di Adobe XD fitur kelebihannya adalah melakukan duplikasi secara bersamaan sehingga dia bisa memberikan space yang sama antara satu dengan yang lain. Kita lihat beberapa fiturnya ini. Nah, ini contohnya. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan pencil tool di sini. Kita bisa lakukan pencil tool.
Lalu dia juga memiliki tool yang lain. Salah satu toolnya adalah teks. Kalau kalian ingin menambahkan teks, di sini tinggal tambahkan teks. Terus ada hand di sini yang fungsinya untuk menggeser seperti ini. Atau mungkin kalian ingin memberikan keterangan, komentar terhadap sebuah project tadi. Jadi kalian tinggal masukkan komentar di sini. Maka nanti dia ada komentar di setiap menu atau di setiap project yang kita bikin. Itu salah satu toolnya. Berikutnya di sisi sebelah kanan, di sebelah kanan sini, ini adalah apa namanya, menu tool yang bisa kita gunakan atau property tool yang bisa kita gunakan dalam melakukan desain. Ketika kita membuat sebuah pola di sini, nah ini, maka secara otomatis di sebelah kanan dia akan memberikan nilai properti yang bisa kita gunakan. Umpama kita mau ganti nilainya di sini jadi 80, Y-nya kita ganti 10, seperti ini, maka dia akan otomatis berganti. Terus kita juga bisa melakukan fix position seperti ini. Walaupun kita lakukan scrolling, maka posisinya dia akan tetap seperti ini. Oke ya. Terus juga ada beberapa fitur lain, warna di sini. Nah, ini dia bisa menggunakan palette tool. Dia juga bisa ditambahkan warnanya dengan menggunakan document color di sini atau personal color, sehingga mempermudah desainer tadi. Terus di sini juga ada transparansi. Kalau memang kalian otomatis mau mengganti transparansi, tinggal kalian ganti di sini jadi 60. Atau mungkin kalian mau mengganti terkait view, mau kalian tampilkan atau tidak tampilkan. Nah, ini ada beberapa color style yang bisa kalian gunakan. Terus pengelompokan di Figma saya rasa yang terbaik. Di sini kalian diberikan apa namanya, properti atau pengelompokan properti yang luar biasa. Di sini ada fill yang selalu berhubungan dengan warna, atau mungkin kalian ingin memberikan garis. Di sini juga dikelompokkan berdasarkan nama atau fungsionalitasnya. Nah, ini sangat luar biasa. Nih posisinya berbeda seperti aplikasi yang lain ya. Kita juga bisa memberikan efek di sini. Nah, seperti ini. Atau bahkan kita bisa melakukan export. Nah, ini si rectangle tadi. Ini ada preview-nya. Nah, ini. Kita bisa memposisikan ini dan lain sebagainya. Mungkin kita bikinkan objek yang lain. Seperti ini mungkin. Atau kita buatkan polygon style di sini. Terus kita beri warna merah gitu. Ini sangat mudah. Nah, ini. Oke ya. Jadi memang Figma ini salah satu tool yang memang dia berfokus terhadap user, sehingga user dibuat seolah merasa dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Ketika kita memilih sebuah objek di sini, nah di sebelah atas kita lihat ini, maka dia ada pilihan menu yang bisa kita gunakan seperti ini. Nah, dia mengunci posisi bawah. Atau kita juga bisa memilih menu ini, create komponen baru di sini. Jadi dia ada komponen. Setelah itu kita bisa membuat komponen di dalam komponen seperti itu. Terus ada juga fitur yang lain. Umpama kita bikin rectangle di sini. Terus kita ganti terkait dengan warna apa max-nya. Nah, seperti ini. Jadi dia melakukan masking. Bisa kita geser sehingga cornernya dia bisa berubah. Nah, nih. Oke, kayak gini ya. Nah, ini kita tutup lagi seperti ini. Oke, kita bisa geser seperti ini. Oke, ini adalah beberapa tool yang bisa kita pakai ya. Terus di sini, oke, di sebelah atas kita lihat, di situ kita bisa gunakan apa namanya, tombol share ketika kita ingin melakukan sharing project dengan teman kita atau tim kita. Saya rasa si Figma tadi ini merupakan tool yang sangat powerful seperti itu, dengan beragam fitur yang fitur-fitur tersebut bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dengan luar biasa. Kita lihat contohnya seperti tadi saya sampaikan, kita bisa menambahkan banyak plugin di sini. Kita bisa masukkan plugin di sebelah sini, plugin apa yang bisa kita
pakai atau kita biasa gunakan. Nah, ini ada banyak plugin. Nah, oke, seperti itu. Ini merupakan apa namanya salah satu kelebihan yang diberikan si Figma tadi. Maka menurut saya bagi UI UX designer, Figma ini adalah salah satu pilihan tepat dalam melakukan desainer baik dari UI atau mungkin kalian ingin membuat sebuah ilustrasi sederhana tanpa harus menggunakan Adobe Illustrator seperti itu. Nah, selama Figma, saya rasa Figma ini masih gratis sampai dengan detik ini. Maka nanti manfaatkan saja ya penggunaan Figma tadi ini dengan sebaik-baik mungkin. Oke, seperti itu untuk pengenalannya. Kita akan mulai untuk membuat sebuah project sederhana dengan menggunakan Figma. Mungkin kita bisa tutup terlebih dahulu. Kalau sudah, kalian bisa buat project baru di sini. Kita kasih nama mungkin ya di sini. Apa ya namanya ya? Project 1 gitu ya, mungkin. Project 1 atau project belajar itu terserah kalian nanti mau kasih nama apa. Terus kita bikin satu frame di sini. Kita coba bikin project website gitu ya. Mungkin di sini widthnya 1980 1021 gitu di sini. Oke, ukurannya seperti ini ya. Jadi nanti untuk kita anggap atau kita buat sebuah project website seperti itu. Oke, nah ini standar atau tampilan project atau artboard kita yang akan kita gunakan. Akan lebih bagus ketika kalian menyiapkan sebuah atau kumpulan aset ya, sehingga nanti lebih mudah dalam menggunakannya. Ketika aset sudah kalian siapkan, nanti kalian bisa lanjutkan melakukan desain. Di sini kalian juga bisa merubah frame, tinggal tarik seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bisa kalian tarik seperti ini, atau kalian menggunakan tool yang ada di sebelah sini. Ini tergantung kebutuhan kalian aja nanti ya. Ini saya kembalikan lagi. Salah satu kemudahan yang diberikan Figma adalah layout ini. Jadi kita bisa memberikan layout stylenya di sini. Kalian mau melakukan atau memberikan layout style apa? Ini ada layout model grid, terus kita bisa ganti modelnya ke kolom atau kita ganti ke row seperti ini. Nah, ini sangat mudah seperti itu. Saya akan coba menggunakan kolom di sini ya. Nanti biar lebih mudah dalam melakukan desainnya. Terus ukuran juga bisa kita sesuaikan. Di sini ada count-nya adalah 5 count atau 5 kolom. Kalian bisa gunakan 12 count di sini. Nah, atau kalian juga bisa gunakan beberapa kolom menyesuaikan model atau desain yang kalian inginkan. Setelah itu kalian bisa mulai siapkan aset-aset pendukung untuk membuat desain tersebut. Kita akan mulai buat logonya terlebih dahulu. Selain kalian bisa menggunakan landscape style seperti ini, kalian juga bisa menggunakan desain atau model seperti ini juga boleh. 21 gitu ya. Di sini dibikin 900 mungkin. Sorry, di sini 900 gitu ya. Ini juga bisa seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan kalian sih. Kadang-kadang kan website dia ke bawah seperti itu, ini juga boleh ya. Sini saya kasih 1021. Atau kalian mau bikin per frame seperti tadi. Jadi nanti satu frame terus ada frame lagi di bawahnya, itu juga boleh. Itu bebas aja sih. Ini kita akan coba desain seperti ini aja. Di sini kalian bisa gunakan plugin ya. Di sini ada beberapa plugin yang sudah saya download atau saya gunakan pada project kali ini. Sebenarnya kalian bisa tambahkan plugin-plugin yang lain yang nantinya sangat berguna dalam pengembangan desain kalian. Ada beberapa plugin yang di sini bisa kita pakai baik yang gratis atau berbayar. Yang pertama, kalau saya sendiri saya gunakan plugin mana tadi? Lorem ini ya. Lorem tadi ini kita bisa membuat apa namanya fitur lorem ipsum atau tulisan lorem ipsum di sini. Sehingga nanti kalian dalam menggunakan atau membuat sebuah teks lorem ini lebih mudah. Terus juga ada plugin-plugin lain yang tadi atau yang sudah saya perlihatkan di list tadi. Ada yang berbayar, terutama beberapa tool berbayar ini sangat berguna, seperti tool remove background, seperti tool auto
apa namanya, auto flow bagi kalian seorang UX designer seperti itu. Oke, kita kembali ke project. Kita bisa buat, atau kalian sudah punya aset, kalian bisa tempel langsung di sini logo itu umpama, boleh. Atau kalian ingin buat logo sendiri juga bisa pada dasarnya. Kita coba kayak gini. Kita coba bikin frame baru mungkin ya. Kita coba taruh di sebelah sini mungkin. Di sini ada beberapa jenis frame yang bisa kalian pakai. Kalau tadi kan saya buat frame secara general lalu saya sesuaikan ukurannya berdasarkan kebutuhan. Kalian juga bisa bikin frame-frame tertentu di sini sesuai dengan kebutuhan kalian, baik itu tablet, ada phone, atau mungkin kalian mau bikin untuk sosial media, untuk Instagram post gitu, kayak gini. Mungkin saya taruh sini gitu. Nah, kayak gini. Kita akan bikin logo di sini, mungkin kita kasih namanya Wilder gitu ya. Di sini terus kita perbesar ini ukurannya. Kita kasih ukuran 36 lah mungkin. Terus teksnya ini bisa kita ganti. Ada beberapa model yang bisa kita pakai atau beberapa tipe font. Ini nanti bisa tetap kalian tambahkan sendiri ya jenis fontnya, tergantung kebutuhan kalian nanti. Terus ini mungkin saya kasih warna biru, biru tua. Saya suka biru jadi agak terpana gitu, warna biru atau merah lah biar tidak terlalu sering warna biru. Merah lah seperti ini ya. Oke, kalian bisa pilih warna. Mungkin saya pakai warna merah kali ini atau warna yang lain ya, terserah kalian nanti. Ini mungkin. Terus ukuran fontnya saya naikkan jadi 48, terus ini bisa kalian ganti seperti ini. Tergantung kalian mau suka jenis font yang mana. Ini ada banyak. Ini kita bikin logonya dulu aja ya. Karena saya belum punya logo, jadi saya carikan berdasarkan font yang ada di sini. Nah ini, saya coba yang tadi. Saya coba mana ya? Ini kayaknya, ini sudah oke kayaknya. Kita naikkan sedikit lagi 72. Seperti ini. Oke, selanjutnya kalian bisa melakukan duplicate di sini. Logo ini bisa kita pakai tombol ALT di sini, atau kalian juga bisa gunakan Ctrl C, copy paste seperti ini. Atau mungkin kalau terlalu lama bisa kalian ALT terus kalian drag and drop seperti ini. Oke, dia akan membuat duplikat dari desain yang kalian buat tadi. Kayak gini. Terus bisa klik kanan, terus kita lakukan outline stroke ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa tarik ini desainnya ke sini mungkin ya. Oke, nah ini kan kelihatan kurang nyaman ya. Kita lihat, mungkin kita ganti aja ini desainnya di sini. Si apa namanya, desain dari frame kita ini. Oke, kalau sudah. Nah ini kita ganti gridnya. Nah ini caranya. Caranya bisa kalian tambahkan ya, mau kasih 200 gitu. Ini juga boleh, atau kita buat 250 gitu. Nah ini. Terus kalian bisa sesuaikan lagi di sini. Ini. Kita kalau memang kurang nyaman outline-nya tadi atau frame-nya tadi, kalian bisa apa namanya sesuaikan ulang ya di sini. Ini frame-nya kita masukkan, kita buat beberapa frame tersendiri gitu, atau ini cukup di sini. Oke, nah ini logo kita kasih jarak mungkin antara bawah, mungkin kalian bisa sesuaikan sendiri.
Kita masukkan sedikit ke sini. Oke. Jangan lupa ya, tadi karena logonya menggunakan warna merah ini, maka tentu nanti kalian harus mengingat warnanya ini untuk mempermudah dalam melakukan desain selanjutnya. Maka warna ini akan lebih bagus ketika kalian tambahkan di sebelah sini nanti. Atau kalian bisa gunakan tool ini untuk melakukan copy warna seperti itu. Selanjutnya kita akan buat halaman menu di sini. Kalian klik di sini, kita buat menu atau home gitu ya, menggunakan apa namanya teks di sini. Kita buat home gitu. Mungkin kita ganti ini tulisannya ke Arial aja ya, atau yang lain. Biar nggak terlalu melenceng jauh nanti. Hmm, kita carikan teks yang lain lah ya, yang sesuai. Ini juga bisa sih sebenarnya. Tinggal nanti kita ganti bold gitu, kayak gini. Ini juga boleh. Oke, ini kita pakai ini aja nggak apa-apa. Terus di sini kita bisa sesuaikan ukurannya, mau seperti ini, pakai ukuran 18 atau 24 di sini. Oke, kita arahkan sini atau sini gitu. Oke. Nah, di sini nanti ketika kita membuat apa namanya menu baru, mau di sini kita kasih produk gitu, seperti ini. Terus kita buat juga kita bisa juga bikin seperti ini toolnya. Lalu tinggal kita geser seperti ini. Oke. Nah, ini nanti kita bisa ganti. Oh, di sini mungkin kita ganti about ya. About di sini kita ganti produk. Terus di sini kita ganti kontak ya. Ini seperti ini boleh. Nah, ini bisa kalian sesuaikan jaraknya. Kita buat sama. Nah, ini enaknya ya di apa namanya di Figma dia sudah lebih detail dalam penggunaan. Bahkan kita ketika kita membuat teks baru gitu di sini, umpama kita tambahkan di sini apa ya kontak atau blog gitu di sini ya. Nah ini kan dia otomatis berbeda dengan yang di bawahnya ya. Tapi dengan tool yang ada di Figma kita bisa rubah ini, lalu kita pilih teks di sini, kita pilih desainnya mau kita tentukan atau kita sesuaikan dengan yang mana itu bisa. Nah, ini lebih enak sih sebenarnya. Kayak gini terus kita tambahkan gitu atau kita jadikan default yang punyanya home ini gitu. Ini kita jadikan default di sini home gitu. Nah, nanti tulisan berikutnya nanti kita bisa arahkan ke home gitu. Nah, ini sudah sangat mudah ya. Jadi nanti dia tidak akan ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan 17 juga. Oke, ini kita sudah punya beberapa menu yang kita buat di sini. Ya, kayak gini. Kalau merasa kurang pas terkait dengan ukuran gambar ini atau ukuran dari frame bisa kalian sesuaikan ulang nantinya. Ini bisa kita atur seperti ini. Ini. Oke ya. Atau nanti menu ini bisa kita ganti ukurannya. Nah, kita coba berubah di sini. Ini kita besarkan ya logonya. Oke, sini terus di home ini kita ganti teksnya. Nah, ini kita ganti yang home ini aja. Kita ganti ukuran teks gitu di sini. Jadi 36 gitu. Ini, seperti ini. Terus kita rubah ukuran yang lain ini ya. Ini juga boleh. Jadi kalian bebas untuk ganti ya. Seperti ini. Jarak antar menu juga bisa kalian sesuaikan. Kita ganti 20 gitu.
Ini 17, 17, 17. Tapi kalau kalian merasa jarak tadi kurang pas, bisa kalian sesuaikan sendiri. Ini mungkin kalian mau ganti ke jarak yang lain. Atau kita buat sedemikian rupa sehingga posisi menu dia lebih menjauh. Ini juga bisa kayak gini. Mungkin jarak antara kanan kiri kita kasih margin 20 gitu ya. Ini juga boleh. Bebas kalian sesuaikan sendiri. Sesuai dengan kebutuhannya nanti ya. Nah, gini umpama 51 sama-sama 51 gitu. Yang ini. Jadi biar ada sedikit space lebih jauh gitu. Nah, ini. Ah, sorry. Kayak gini ini juga bisa. Oke. Kayak gini ya. Sekarang menu atas sudah selesai, kita lanjutkan. Kalian bisa menambahkan gambar di bawahnya, atau logo ini kita belikan shadow, ini juga bisa. Ada fitur shadow di sini, efek di sini ya, drop shadow. Kalian belikan shadow, terus di sini bisa kita atur shadownya. Di sini kita kasih 5 gitu. Terus blurnya mungkin 5 juga. Atau biar lebih kelihatan kita kasih 2 lah di sini ya. Nah, seperti ini. Y-nya mungkin kita kasih 3 di sini. Nah, ini. Spreadnya atau warna ini kita bisa turunkan atau kita naikkan di sini jadi 30% gitu. Transparansinya. Nah, kita lihat di sebelah sini sekarang kita sudah punya shadow dari logo. Nah, ini sangat mudah ya. Oke, kayak gini. Oke, kita lanjutkan. Selain itu, kalian juga bisa tambahkan beberapa icon ya di atas ini. Kita coba tambahkan icon di sini, desain gitu. Kita coba tambah apa ya? Icon inilah ya. Kita tambahkan icon pencarian lah, seperti itu. Kita coba. Di sini kita bisa tambah icon cari. Cari sebentar. Oke. Bisa kalian klik kanan di sini. Kalian cari plugin yang sudah kalian install, mau feather icon. Mana ya icon? Kayak sudah saya taruh di sini. Icon ini mungkin. Kita bisa cari next. Kita next dulu karena baru install. Kita skip lah ya. Kita cari tombol Facebook gitu. Ada enggak? Nah, ini bisa kita taruh di sini mungkin. Nah, ini bisa kita taruh di atas ini dulu, kita siapkan, terus kita siapkan di sini tombol yang lain, mungkin Twitter. Nah, ini kita cari yang lingkaran-lingkaran aja. Terus kita cari lagi mungkin Instagram gitu ya. Nah, ini oke. Ini. Terus kita tambahkan tombol searching mungkin. Ini kita bisa sesuaikan ya nanti mau pilih yang seperti apa. Search. Nah, ini ada tombol pencarian di sini. Jadi kalian boleh pilih juga mau model yang mana tombolnya. Kalian bisa cari ini, bisa gunakan ini. Saya pakai ini. Oke, sekarang saatnya kita atur. Biasanya tombol ini berada di atas ya, atau sebenarnya boleh kalian taruh di bawah sih, tergantung dari kebutuhan kalian aja nanti. Ini kalau saya taruh di sebelah atas dulu di sini. Di atas tombol kontak gitu mungkin ya nanti. Sinilah. Berjejer di sini. Oke. Seperti ini mungkin, atau kita tambahkan tombol searching di sini. Atau kita juga bisa letakkan logo ini di sebelah sini, boleh. Di grid inilah ya. Ini kita taruh di sebelah sini.
Oke, mungkin seperti ini ya. Nah, oke. Setelah itu, oke, kalau sudah bisa kita tambahkan jumbotron ya atau splash screen. Kita bisa pakai rectangle di sini. Terus kita tambahkan seperti ini. Mungkin segini ya. Terus kita klik kanan di sini, terus kita tambahkan plugin, terus ada Unsplash. Kayaknya saya sudah install juga ini Unsplash. Coba kita cari Unsplash. Sudah belum? Oh, belum masuk ya. Bisa kita tambahkan dulu pluginnya di sini. Unsplash. Unsplash nanti berguna untuk menambahkan fitur ini ya, splash screen di sana itu, atau kita tambahkan fitur ini. Nah, ini belum saya tambahkan ya. Kalian bisa install terlebih dahulu. Kalau sudah, kalian bisa kembali di sini, terus kalian klik kanan, pilih splash tadi, Unsplash. Mana ya? Oh ini, sorry. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah keluar. Kalian bisa tambahkan beberapa gambar tambahan di sini. Dia akan mencari secara otomatis gambar-gambar yang kalian butuhkan ya. Kita coba seperti ini mungkin. Atau kita cari nih, kita cari arsitektur lah. Kita kan karena namanya builder itu. Kita kasih desain ini mungkin ya. Dia akan langsung otomatis mendownload dan menambahkan. Nah, ini. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah, kita bisa close. Selanjutnya kalian bisa edit gambar ini, bisa kalian desain di sini. Nah, kalian klik fitur image ini. Nah, ini kita bisa tambahkan atau kita kurangi warnanya, exposure-nya di sini. Terus kontrasnya kita bisa sesuaikan ulang, gitu ya. Terus saturation, tint, dan highlight dan lain sebagainya ya. Ini bisa kalian sesuaikan sendiri di situ. Terus selanjutnya kita tambahkan fitur lain di bawah sini. Kita tambahkan mungkin kita coba masukkan apa namanya icon ya. Kita tambahkan icon di sini. Kita buatkan Iconify. Kita cari coba pakai Iconify. Kita buat Cinderella. Kita coba pakai bootstrap icon aja. Sini ada banyak ya yang kita bisa pakai. Ini bisa kita cari di sini. Jenisnya apa aja. Nah, ini. Pertama kita mau kasih icon tanggal mungkin ya. Kalender. Kita kasih kalender. Kalender itu. Oh, enggak ada. Nah, ini ada berbagai macam kalender yang bisa kalian tambahkan ya. Kita buat ini. Nah, ini. Terus ini bisa kita perbesar di sini. Nah, kita taruh sini gitu. Kita kecilkan sedikit. Oke. Atau kalian bisa tambahkan icon people gitu ya di sini. People. Nah, ini ada banyak. Kita pakai yang ini gitu umpama. Nah, sorry, kita pakai yang mana ya? Yang keren ini yang ini kayaknya. Ini juga keren. Hampir sama sih sebenarnya. Terus kita cari lagi project. Ini ada banyak nih. Bisa tinggal kita sesuaikan aja. Project. Nah, ini bisa kalian tambahkan ini. Seperti ini. Ya. Bisa kalian kecilkan di sini. Ini project. Nah, mungkin itu dulu
Kita coba ganti atau kita coba rubah ini ukurannya di sini. Kita taruh sini, ini ukuran 17. Kita bisa samakan ini ya. Ini bisa kita samakan ukurannya. Bahkan kita bisa ganti posisi dengan tool yang ada di atas ini. Sama kita ganti ini 17.118 gitu ya. 117.118. Mungkin kita bisa samakan di sini nanti 117 yang sini 118 gitu. Terus yang kayak gini. Oke, terus yang ini mungkin kita samakan juga 17, 118 gitu. Oke. Nah, kita taruh di sini mungkin. Ini ya. Terus yang ini di tengah gitu. Lalu kita tambahkan ini lagi. Oke, kita coba taruh di sini. Satu kosong sembilan. Ini kita kasih 10. Oke, kita tambahkan ini lagi. Sepertinya kita tambahkan icon lagi biar sedikit lebih banyak di sini. Karena ini kan posisi webnya agak lebih besar. Sebenarnya 3 pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita taruh tengah sini untuk biar pengaturannya presisinya lebih enak. Nah, atau kita bisa gunakan tool ini. Kita letakkan di sini sudah tengah. Ini juga kita sesuaikan di sebelah sini. Oke, ini juga bisa. Ini tergantung kalian aja nanti ya untuk ininya pengaturannya seperti apa. Ini bisa kita luruskan ini, terus ini kita bisa setengah luruskan ada di sini. Kita bisa kasih teks di sini. Waktu umpama kita kasih time excellent gitu ya. Kita samakan dengan yang ada di atas gitu. Ukurannya ini bisa kita arahkan ke home tadi sama. Kita bisa seperti ini. Oke. Terus kita bisa duplicate ini. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa ganti ini. Saya hapus dulu time excellence gitu. Terus kita ganti ya, sorry, kita ganti best project gitu di sini kasih. Terus kita tambahkan lagi di sini smile people gitu ya, people. Oke, nah ini kalian bisa kasih keterangan juga di bawahnya terkait dengan project kalian, waktu mungkin kita kasih keterangan apa ya, mungkin kita kasih waktu penyelesaian gitu. Ini kita kasih yang baik di sini umpama ya. Terus kita bisa edit ini teksnya, kita ganti. Boleh kalian samakan atau tidak samakan dengan yang atas nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih prefer ini tidak sama ya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan sendiri ini teksnya tadi biar dia tidak sama dengan yang ada di atas. Tapi kalaupun sama juga nggak masalah sih. Nah, ini tinggal kita buat waktu penyelesaian yang luar biasa. Terus ini kita ganti. Di sini kan dia ada home nih, bisa kita ganti ulang. Kita ganti ke Arial sepertinya. Dia lebih formal ya. Arial. Mana? Mana Arial ini? Arial. Oke. Terus ini kan dia bold ya. Ini bisa kita ganti sih ini. Ke bentuk biasa reguler. Nih.
Kenapa dia ganti semua? Karena dia posisinya sebagai ini sih, sebagai grup. Jadi caranya biar dia terpisah dari grup yang atas, maka kalian bisa unrelease grupnya terlebih dahulu di sini. Nah, ini kan dia masuk ke dalam grup home semua kan ya. Nah, ini. Oke. Jadi kalau kalian mau bikin berarti dia harus lepas dari grup home. Waktu penyelesaian yang terbaik gitu. Nah, ini berarti harus dilepas dari grup home-nya. Ini kan ada grup home ini. Nah, ini atau kalian klik kanan di sini, ini juga bisa. Nah, ini grupnya kalian hapus nih. Nah, ini sehingga nanti dia nggak jadi satu seperti yang di atas. Seperti itu ya. Oke. Sudah, kalian bisa detach atau kalian copy ulang seperti ini. Tinggal kalian sesuaikan lagi jaraknya yang di atas ini. Oke, kalian samakan ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian bisa copy lagi untuk yang di sebelah sampingnya di sini. Nah, ini sama seperti tadi, kalian ALT terus kalian geser di sini. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kalian sudah punya menu berikutnya. Terus kalian juga bisa tambahkan lorem mungkin di sini ya, di sebelah bawah, atau kalian bisa kasih box di sini. Seperti ini mungkin. Hmm, kayak gini. Kalian tambahkan box lagi di sini mungkin. Ini juga boleh ya. Nah, seperti ini. Atau ini kalian tambahkan box-box tersendiri juga boleh. Seperti ini. Nah, ini kita ganti lingkaran gitu. Kayak gini. Ini juga bisa sih seperti ini. Oke ya. Nah, ini. Terus ini kalian jadikan grup dulu gitu. Grup. Hmm, kalian masukkan ini ke sini gitu. Tidak boleh. Kalian masukkan send to front. Oke, kayak gini. Ini juga bisa. Nah, kayak gini. Kayak gini juga boleh ya. Ini tergantung kalian aja sih nanti mau dibikin seperti apa. Terus grup. Nah, kayak gini ini jadi satu grup. Ini ya. Atau lebih enak saya coba pindah. Ini saya copy terlebih dahulu ini. Saya buat dua gitu di sini dan tiga gitu. Terus yang ini saya coba seleksi. Kalian juga boleh sih. Nah, kayak gini. Terus kalian arahkan ke sini. Ini. Nah, kayak gini. Di sini mungkin kita kasih warna gitu juga bisa. Ini kan warnanya masih merah abu-abu ya, kita kasih warna putih itu. Terus cuman ada shadow-nya gitu. Ini juga nggak apa-apa sih. Kita kasih shadow di sini. Mungkin shadow-nya sedikit lebih kenceng ya. Kita kasih 5 kayak gini. Yang sini juga 5. Terus blur-nya kita kasih 2 gitu. Kita kalau merasa kurang, blur-nya kurang, kita kasih 10% aja. Atau ini kita kasih 50 lah. Nah, kayak gini. Ini juga bisa sih seperti ini. Jadi kelihatan ada shadow atau kita kasih stroke ya di sini. Nah, seperti ini. Ini juga boleh. Jadi nanti kalian tinggal menggandakan aja uh, berapa kebutuhan kalian. Tapi kalau kalian nggak suka stroke di sini, ini bisa kalian hilangkan sih stroke-nya tadi. Atau shadow-nya tadi ini kita bikin apa namanya background blur gitu. Atau kita bikin layer blur gitu. Kayak gini ini juga bisa. Tergantung kalian sih nanti kalian mau menggunakan yang model seperti apa. Kayak gini. Nah, kalau pengen ini kan biar stylenya biar kelihatan agak maju ya. Nah, ini kita ganti mama X-nya 7 gitu. Terus Y-nya juga kita ganti 7.
terus yang di blurnya ini kita ganti 7 gitu, juga bisa sih kayak gini. Kalau kalian nggak suka model seperti ini, kalian bisa hilangkan ini, terus kalian ganti sebelah belakangnya ini dengan warna yang lain. Umpama kalian ganti jadi warna belakangnya itu dengan warna merah gitu, atau warna merah yang tadi. Seperti ini, cuman nanti transparansinya diturunkan itu. Jadi umpama 50% itu. Seperti ini. Ini juga bisa. Atau kalian balik, posisinya adalah dia tetap posisi 100%, cuman logo ini yang kita ganti menjadi warna putih nih, kayak gini. Ini juga boleh. Ini kan dia lebih elegan ya jadinya ya. Ini juga kita ganti warna putih itu. Yang ini juga kita ganti ke warna putih. Nah, kayak gini. Ini kita coba gandakan di sini. Kita taruh belakang, sentuh back, yang ini kita ganti putih semua, kayak gini. Oke, ini juga sebelah kanan juga saya tambahkan gitu mungkin di sini. Nah, oke. Yang ini, sorry, ini dan ini saya ganti ke putih. Oke. Nah, ini kan kelihatan jauh lebih menarik dia. Terus di sini kita bisa tambahkan layer baru di bawahnya, mungkin kita ganti jadi warna merah juga sama seperti tadi, cuman kita beri transparansi sekitar 70% gitu di sini. Yang sini juga sama. Ini kita kecilkan segini. Kita beri garis ke sini gitu. Yang ini kita kasih garis ke sini. Yang ini mungkin kita kasih warna hitam ya. Nanti kita kasih transparansi, atau ini biarkan seperti ini aja ya. Sepertinya kita kasih warna putih bagus ini. Kita kasih warna putih di sini. Oke. Cuman putih ini kita kasih transparansi 50. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sih. Jadi kita umpama kalau mau tunjukkan ini ke klien, bisa kita share di sini siapa gitu, atau semua orang bisa akses. Anyone with link, only people with link itu can view gitu. Ini boleh aja sih. Atau kita bisa copy linknya aja di sini. Setelah itu kita bisa share ini ke klien. Nanti customer bisa langsung melihat proses pengerjaannya tadi ya. Seperti itu. Oke, kita coba benahi sedikit di sini biar lebih enak nanti. Mungkin ini saya kecilkan sebentar. Ini saya kecilkan aja di sini. Ini kita hapus, kita coba ganti seperti ini. Oke, kita ganti. Ini ya. Nah, ini. Oke. Coba yang ini kita hapus. Ini. Terus ini juga kita tarik. Kita hapus. Kita ganti kayak gini. Oke. Sekarang kita grouping bisa pakai Ctrl G gitu. Kita bisa atur di sini. Ini juga bisa kita group pakai Ctrl G. Yang ini juga bisa kita sesuaikan ulang. Nah, ini kita geser mungkin. Ctrl G. Di sini kita jadikan patokan utama ya, kita bisa gunakan ini toolnya. Nah, ini group selection gitu kan ya. Terus kita pakai ini. Oke, yang ini kita bisa pakai seperti ini. Kita seperti ini itu boleh. Kita gunakan seperti ini. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini, ini boleh juga. Kita kasih 160 gitu. Yang ini dengan yang ini juga 160. Oke.
Selanjutnya kita bisa tambahkan menu baru di sini. Ini bisa kita tarik ya. Oke, di sini. Ini kita tambahkan di sini mungkin kayak gini. Kita bisa masukkan desain yang baru gitu di sini. Kita pakai plugin Unsplash. Kita cari lagi gambar yang tadi, arsitektur. Oke, yang mana ya? Yang ini kayaknya. Nah, itu. Terus kita bisa kasih tambahan seperti ini boleh juga seperti ini. Cuma nanti kita kasih di sini 40%, kita kasih warna merah. Biar nanti ada warnanya dia. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Atau kalau kurang kalian bisa bikin 10% aja. Atau 20, 15%. Jadi biar ada sedikit background merah di sini. Seperti ini. Terus kita bisa tambahkan apa ya istilahnya seperti moto mungkin atau slogan di sini. Kita bisa tampilkan mungkin apa ya slogan. Kita kasih slogan apa ya? All about priority. Priority and all about perfectly. Itu ya, Mama. Ini kita bisa enter ini. Kalian bisa hilangkan ininya apa namanya? Ini the link ini biar nanti nggak mengikuti yang atas. Terus kalian enter di sini, terus kalian rubah ukurannya jadi 36 gitu atau kalian besarkan 48. Ke sini bisa kalian ganti. Mungkin cari yang sedikit lebih keren ya. Ini mungkin. Kita coba monotype atau freehand. Freehand kita cari freehand aja, freehand script itu. Nah, ini juga boleh sih. Kayak gini. Jadi kita tinggal besarkan aja di sini, jadikan 96 gitu. Atau kita jadikan atau kita tulis sendiri di sini 80 gitu. Terus kita kasih tanda kutip di sini. Di sini juga kita kasih tanda kutip. Tapi kalau kalian merasa ini kurang bisa dibaca, bisa kita ganti ya di sini. Nah, ini juga boleh. Oke. Nah, ini nanti kita buat kayak gini. Ini ya. Kalau merasa kebesaran ini bisa kalian ganti ke 72 gitu. Atau ini kan karena regular, kalian bisa ganti juga desainnya, bebas. Tergantung kebutuhan kalian aja sih nanti di sini ya. Oke, kita tambahkan teks di bawahnya lagi. Sini mungkin kita kasih Arial aja. Atau kita samakan dengan yang tadi itu juga boleh sih. Cuma di sini kita kasih your idea gitu. Is my mission gitu ya. Jadi nggak boleh di sini kita tambahkan, kita samakan grupnya dengan home gitu di sini. Terus ukurannya yang dibesarkan itu juga bisa. Ukurannya jadi 36. Ini boleh. Gini. Oke, gini ya. Nah, ini kalian bisa bikin seperti ini sih nantinya. Nah,
Kita lanjut, di bagian bawah bisa kita tambahkan apapun sih sebenarnya, tapi menurut saya mungkin bisa ditambahkan ini ya, ditambahkan footer aja sini, kita tambahin sedikit di sini. Kita tambahin panjang sedikit sini, terus kita kasih footer di sini. Nah, ini seperti ini. Ini kalau menurut kalian terlalu tinggi bisa segini aja, terus si halaman ini kita sedikit rubah sih. Ini. Oke. Ini bisa kita jadikan warna merah seperti yang tadi, cuman mungkin kita bisa sedikit kasih lebih tua gitu seperti ini. Nah, ini bisa jadi footer. Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ini nanti karena ini masih uji coba, jadi kalian nanti bisa kombinasi aja sih untuk desain-desain tadi berdasarkan kebutuhan kalian aja. Nah, jadi nanti bisa lebih enak seperti itu. Nah, ini kan dia berubah nih posisinya nih. Karena dia mengikut yang ini. Ini harusnya dia kita detach link aja kayak gini gitu. Nah, yang ini nanti dia teksnya ini menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Nah, ini kan dia berubah semua ini. Nah, kayak ini kita harus ganti nih. Posisinya kita ganti ke 14 gitu. Atau kita ganti ke 24. Nah, kayak gini. Itu ya. Mungkin itu pada kesempatan kali ini. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan coba buat produk yang lain, atau kita coba melakukan redesign dari produk-produk sejenis. Seperti itu. Jangan lupa ikuti channel ini terus untuk mempelajari tentang UI UX. Terima kasih.